Pemirsa, Jakarta akhirnya meniadakan salat Jumat dan misa dalam 2 pekan ke depan. Ya, apa langkah kepala daerah untuk menghadapi virus corona di daerah-daerah yang lain? Sudah tergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gubernur, Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Pak, di Jawa Tengah seperti apa Pak tindakan yang dilakukan dengan update terus-menerus mengenai penanganan virus corona? Kalau di Jakarta kita sudah dengarkan tadi baru saja Pak Gubernur Anies menyatakan bahwa peribadatan 2 pekan ditiadakan. Kalau soal ibadahnya kita juga sudah bicara dengan Majelis Ulama dan kita meminta Majelis Ulama juga berkomunikasi dengan Majelis Ulama yang ada di pusat agar bisa memutuskan dengan baik. Dan tadi masih rapat Majelis Ulama untuk kita mintai opininya agar kita bisa memutuskan dengan baik sehingga tidak ada sensitivitas yang muncul. Namun seandainya bisa mengikuti apa yang terjadi di beberapa tempat termasuk di Jakarta, tapi juga ada ulama yang memvlog menyampaikan akan ibadah di rumah, mungkin itu jauh lebih baik. Di Jawa Tengah juga akan ada acara nyepi dan ini dari itu juga sudah menyampaikan ditunda begitu, tapi mungkin yang di Kabupaten Klaten juga masih akan menjalankan sampai dengan hari ini, maka kami lagi komunikasi dengan satu saran lebih baik juga ditunda. Nah, ini beberapa yang bersifat kerumunan. Yang lain kita sampaikan kepada masyarakat karena social distancing-nya itu kalau kita ukur jarak sebenarnya masih terlalu mepet, jadi masyarakat mesti diyakinkan pada soal ini, maka butuh sosialisasi sampai tingkat bawah. Maka tadi kita bicara dengan pakar-pakar dari Undip, kita undang untuk memberikan masukan kepada kita, baik dari sisi penyakitnya, virusnya, lalu mereka yang ahli gizi juga menyampaikan agar daya tahan tubuh kita menjadi kuat, terus kemudian bagaimana seluruh perangkat sampai tingkat bawah ini bisa kita pakai sebagai agen untuk menyebarkan itu agar bisa didorong kepada masyarakat lebih paham. Termasuk ID tadi menyampaikan juga bahwa akan melakukan POT dan harapannya jaring dari ID juga bisa membantu. Ini beberapa ikhtiar yang kita pakai sebagai satu upaya preventif yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Ya tentu saja yang kuratifnya rumah sakit terus saja memperbaiki diri. Kita lagi coba memenuhi alat-alat ya, terutama termasuk alat pelindung diri. Yang kedua VTM ini menjadi hal yang krusial. Namun saya terima kasih sama pemerintah pusat karena setidaknya di sekitar Jawa Tengah, di Jogja sudah ditunjuk. Nah, tinggal kita bisa melakukan percepatan dalam pemeriksaan sehingga hasilnya bisa segera diketahui. Baik, saya ke Pak Isra Nur. Pak Isra Nur, Kalimantan Timur baru saja mengonfirmasi kasus virus COVID-19 yang pertama di sana, Pak. Sejauh ini kebijakan di Kalimantan Timur yang Bapak terapkan mungkin dalam hal kegiatan keramaian ataupun peribadatan bagaimana, Pak? Ya, sampai hari ini yang terkonfirm itu ada 3. Ya. Baik. Satu di rumah sakit di Samarinda, kemudian satu di rumah sakit Balikpapan, kemudian satu lagi di rumah sakit yang ada di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ya. Adapun soal kebijakan yang kami coba kembangkan, kami tentunya juga berkomunikasi dan berdasarkan petunjuk protokol yang ada di pusat. Ya. Yang kedua, kami melakukan sosialisasi mulai 2 hari yang lalu, yaitu melakukan isolasi terbatas, bukan lockdown ya. Kalau lockdown itu kebijakan pemerintah pusat, kebijakan presiden. Tapi di daerah adalah membatasi kegiatan-kegiatan kerumunan, melaksanakan pertemuan-pertemuan, kemudian juga acara-acara perkawinan juga masyarakat yang membatalkan sendiri. Jadi ada beberapa kegiatan perkawinan di masyarakat yang membatalkan kegiatan nikahan keluarganya. Baik, Pak Isra Nur, dari 3 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini ketiga-tiganya yang dari
klaster Bogor, Pak, yang mengikuti pertemuan di Bogor? Apakah benar? Betul, betul sekali. Jadi itu klaster Bogor. Jadi yang baik yang di Samarinda maupun yang di Balikpapan maupun yang ada di Tenggarong. Oke. Pak Gubernur, spesifik mengenai peribadatan ini Anda belum jawab tadi. Seperti apa di Kalimantan Timur, Pak? Apakah ini akan tetap dilakukan secara berjamaah? Kemarin juga sudah menghimbau. Kalau menghimbau kan tidak harus paksaan. Jadi kita menghimbau kepada kegiatan-kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan beribadah secara jamaah seperti Jumatan, bahkan yang jemaah-jemaah yang biasa, yang rutinan, maghrib, isya, subuh, asar, dan zuhur lainnya juga kita himbau ya. Dan memang ternyata juga di daerah ada yang merespon, masih ada sedikit yang kelihatannya masih belum merespon. Tapi itu biasa, nanti kami akan sampaikan lagi bahwa kondisi kita harus memang dapat masyarakat bisa membantu dengan kerjasama, yaitu dengan tadi istilah dengan menjaga jarak ya, atau social distancing. Saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau di Jawa Tengah sendiri ini sudah masih diimbau apa sudah dilarang, dipaksa untuk dilarang, Pak? Apanya itu? Untuk peribadatan, sholat Jumat berjamaah, sholat rutin, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian misa, kebaktian, dan lain sebagainya, Pak. Untuk yang sholat, yang hari-hari kita sudah meminta kepada Majelis Ulama untuk menyampaikan fatwanya. Nah, kemarin dari hasil rapat di kita, mungkin yang sholat di luar sholat Jumat kemarin bisa sholat sendiri-sendiri. Nah, tadi sampai hari ini saya masih belum mendapatkan keputusan. Harapan saya, karena sudah banyak fatwa di beberapa tempat lain sudah, kami berharap bisa sholat Jumatnya diganti sholat zuhur. Nah, besok pagi kami akan bertemu dengan FKUB yang lain ya, untuk peribadatan seperti yang ada di gereja ya. Kita mau sampaikan hal yang sama begitu. Oke. Ya, kita akan dengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengenai pembatasan ibadah di Jakarta selama 2 pekan. Kita menyepakati tadi bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kita menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan. Untuk sementara waktu kita melakukan selama 2 minggu ke depan. 2 pekan ke depan ditunda, nanti kita pantau kondisinya 2 minggu lagi. Konsekuensinya adalah bagi umat Islam, kegiatan sholat Jumat yang biasanya berjalan normal, kalau minggu lalu anjuran kita adalah melakukan sholat Jumat dengan membawa sajadah sendiri, alas sujud sendiri. Maka hari ini kesepakatannya adalah sholat Jumat di Jakarta ditunda selama 2 Jumat ke depan. Sesudah itu kita pantau kembali. Begitu juga dengan kegiatan misa hari Minggu dan kebaktian juga ditunda untuk 2 minggu ke depan. Ya, itu dia yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Saya kembali ke Pak Gubernur Ganjar Pranowo. Pak Gubernur, jika di Jawa Tengah saya memahami di sana sudah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan implementatif kaitannya dengan social distancing, urusannya dengan pendidikan. Ada langkah lain tidak, Pak, yang lebih tepat terukur untuk menyelaraskan social distancing ini, kampanye pemerintah untuk menghalang peredaran COVID-19? Ya, sudah 2 hari ini pegawai Pemprov yang bekerja hanya 30% di kantor, yang 70% di rumah. Kami masih ingin mendorong sampai pada tingkat bawah. Saya berharap besok pagi warga-warga di masyarakat, di kampung-kampung, mereka kerja bakti, tapi kerja baktinya tidak rame-rame. Di rumah sendiri, mungkin 1-2 orang membersihkan masjid, membersihkan rumah ibadah, membersihkan tempat-tempat pertemuan, karena ini bersamaan dengan demam berdarah juga. Maka kita harapkan ini akan kita pakai sebagai alat secara bersama-sama untuk mengukur diri sejauh mana ketaatan kita bisa melakukan social distancing ini. Umpama
Ketika mereka kerjasama di rumah sendiri, maka dia bisa mengerjakan dengan keluarganya untuk mengatur sendiri. Tapi begitu berhadapan dengan tetangga kiri kanan, mereka mesti membuat jarak setidaknya 2 meter di antara itu. Nah sekarang mau kita uji. Kita coba libatkan RT, kita coba libatkan Kades, ya kita minta diawasi oleh TNI, Polri, terus kemudian Satpol PP, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Memang gerakan ini tidak bisa sendiri, caranya tidak boleh tunggal, karena banyak keragaman-keragaman yang ada di masyarakat, termasuk keragaman dalam pemahaman. Ada yang sangat berani sekali sehingga tidak peduli, maka mereka sedikit nekat. Ada juga yang kemudian dia hanya lupa karena mungkin juga ilmunya tidak terlalu banyak. Yang berikutnya adalah yang tahu betul tapi tidak melaksanakan, dan yang tahu dan dia melaksanakan. Yang tahu dan melaksanakan inilah yang kita harapkan dia menjadi agen di level paling depan untuk melakukan edukasi ini. Mohon maaf, edukasi ini tidak semudah yang dibayangkan, maka kita mendorong agar ini dibantu oleh kekuatan. Maka saya meminta buzzer-buzzer, hari ini berhenti kita bicara soal politik, mari kita bicara membereskan persoalan corona ini. Dan ini harus menjadi kekuatan bersama untuk melawannya. Maka kita coba pindahkan media sosial agar bisa ikut bergerak. Baik, Pak Isran mengutip tadi pernyataan dari Pak Ganjar, memang butuh kesadaran kolektif untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Kalau di Kalimantan Timur sendiri seperti apa, Pak? Karena memang sosialisasi social distancing ini cukup sulit dilakukan ke masyarakat sampai ke akar rumput, Pak. Ya, saya mau sampaikan bahwa sejak 2 hari yang lalu kita sampaikan surat edaran kepada seluruh komponen masyarakat dari seluruh daerah, kabupaten kota. Kebetulan kan diawali dengan ada rapat koordinasi terbatas yang terdiri dari pemerintah provinsi, Forkopimda, Kapolda, Pangdam, kemudian kepala-kepala daerah, bupati, wali kota se-Kalimantan Timur, dan juga pimpinan anggota DPR di provinsi maupun kabupaten kota hadir. Kemudian diputuskan bahwa memang karena kita mengalami di Kalimantan Timur itu sangat terbatas alat-alat seperti alat pelindung diri untuk para medis dan para penggiat daripada corona ini, juga terbatas dengan disinfektan. Jadi satu-satunya cara yang menurut para ahli adalah ya kita lakukan di social distancing itu. Jadi isolasi terbatas lah, maksudnya seperti itu. Sekolah-sekolah dari SD sampai ke perguruan tinggi. Kemudian pegawai negeri memang ada pedoman yang disampaikan atau diedarkan oleh Menpan RB dan juga oleh Menteri Dalam Negeri. Itu semua pedoman-pedoman yang kita lakukan dan kita laksanakan ya. Termasuk tadi kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Artinya perkumpulan-perkumpulan, seminar-seminar, dan terkait dengan yang terbentuk sebuah komunitas yang dari berbagai macam asal usulnya ya kita batasi. Dan sekarang ini memang 2 hari terakhir dapat saya sampaikan bahwa Samarinda khususnya Balikpapan itu kelihatannya terjadi kelengangan gitu di beberapa kawasan ya. Ini jadi terakhir saya ke kegiatan-kegiatan kerumunan-kerumunan masyarakat ya. Ya, terakhir saya ke Pak Ganjar, mungkin bisa menjawab ini khusus di Jawa Tengah. Pak, seperti apa penguatan tenaga medis di sana? Saya tidak sengaja mengintip kanal YouTube Anda berdialog dengan para perawat di sana yang terkesan juga mereka harus diberikan motivasi dukungan moral untuk menjadi garda terdepan di sana, Pak. Infrastruktur kesehatan dan bagaimana mereka diperlakukan juga secara berlebih, dikasih bonus apa, Pak, mereka yang bekerja keras? Ini pertanyaannya bagus sekali dan terima kasih atas perhatiannya, karena sebenarnya garda terdepan adalah mereka, dokter, perawat. Kami bertanya langsung pada saat saya cek kesehatan ke sana. Ibu, apakah Ibu sebagai profesional dokter takut? Pak, saya manusia biasa, takut. Maka dukungan moral kita dorong kepada perawat juga, terhadap siapapun yang merawat langsung pasien-pasien itu kita berikan dukungan. Termasuk ketika kemarin ada yang merawat dan meninggal, ya kita liburkan, mereka kemudian cek, dan ini sepakat kita ingin memberikan sesuatu kepada mereka, bahkan para direktur rumah sakit, para dokter,
Dinas Kesehatan juga semua sama, tapi gerakan ini tentu tidak akan kita dorong mereka melakukan parsial, tapi kita akan pimpin lebih sistematis lagi untuk secara keseluruhan memberikan perhatian. Dan insya Allah kita coba pikirkan insentif apa yang paling pas, tapi keinginan untuk mengumpulkan sudah mulai berjalan dan komitmen-komitmen itu sudah ada. Maka ini bagian yang kita mesti perhatikan betul di tengah hiruk pikuknya. Dan hari ini juga saya terima kasih di beberapa rumah sakit sudah menyampaikan bekerjanya dokter di rumah sakit adalah dalam menolong kita, masyarakat. Baik. Tapi berdiamnya masyarakat di rumah adalah menolong dokter. Sesuatu yang membuat terenyuh, membuat kita menjadi harus perhatian kepada mereka. Artinya semua bekerja, mengambil bagiannya dan melakukan yang terbaik, termasuk berdoa, Pak. Terima kasih Pak Ganjar, terima kasih juga Pak Isra Nur, Gubernur Kalimantan Timur juga berbincang bersama kami.